Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kebumen, selamat datang di podcast Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kembali lagi dengan saya, Fadil Nazari Dadene Putra, dan rekan saya, Nabila Faila Sufanur. Kami berdua sebagai host yang bakal memenuhi podcast pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga di sini kami mengundang narasumber yang sangat spesial, yaitu ada Kak Dava dan Kak Anissa. Halo Kak. Halo. Boleh ya perkenalan terlebih dahulu dari Kak Anissa? Oke, perkenalkan saya Anissa Fahriana, bisa dipanggil Anissa. Saya dari perwakilan Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen tahun 2024. Dan di sini saya membawa teman saya. Halo semuanya, perkenalkan aku Dava Diatmahaldi dari perwakilan Duta Pelajar Anti Narkoba Kabupaten Kebumen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang sangat penting, yaitu masa transisi remaja narkoba sebagai salah satu tantangan generasi muda. Nah, di sini kan kalian sudah menjabat nih sebagai duta ya. Apa sih motivasi kalian untuk menjadi duta narkoba ini? Oke, untuk menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba ini, saya mempunyai motivasi untuk menjadi konselor sebaya yang baik untuk terjun ke dalam masyarakat. Nah, banyak sekali teman-teman saya yang terkadang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga itu memotivasi saya untuk menjadi konselor sebaya sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan terhindar dari narkoba. Nah, sama nih kayak aku termotivasi untuk mengikuti ajang Duta Pelajar Anti Narkoba sendiri melalui langkah pertama saya, yaitu mengikuti PIK Remaja Gracia, yang dimana aku berharap sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2024 ini aku bisa mensosialisasikan ilmu yang aku punya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya penggunaan narkoba. Oke, keren-keren banget ya. Dan tentunya kalian sekarang sudah aktif menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba tahun 2024. Ya, betul. Tentunya sudah mengikuti berbagai sosialisasi, sudah sering melakukan sosialisasi. Mungkin bisa diceritakan, udah berapa kali sih kalian bersosialisasi, mengikuti sosialisasi dan di mana aja? Baik, untuk memulai sosialisasi ini dari Duta Pelajar Anti Narkoba itu memulai pada saat bulan Agustus. Kami memulai dengan sekolah-sekolah yang memang terdekat dari kota Kebumen. Salah satunya adalah MAN 2 Kebumen, MAN 1 Kebumen, SMA 2 Kebumen, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu target pertama kami untuk memulai sosialisasi di bulan Agustus. Selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya kami memulai sosialisasi di beberapa sekolah karena tujuan kami adalah mensosialisasikan sekolah yang terutama di pelosok-pelosok Kabupaten Kebumen. Iya, betul. Oke, karena memang benar ya, banyak adanya siswa yang di pelosok yang belum mengetahui adanya informasi tentang bahaya narkoba ini ya. Nah, kalian kan juga sudah mendapatkan banyak ilmu narkoba nih. Jelasin. Oke, jadi narkoba itu sendiri itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan bahasa modernnya sekarang nih yang lebih wow gitu bahasanya itu nafza. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan sebenarnya narkoba itu sendiri itu menjadi stigma negatif di masyarakat. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu kalau sebenarnya narkoba itu memiliki manfaat di bidang kesehatan. Karena orang-orang berpikir bahwa narkoba itu hanya memiliki dampak negatif bagi diri sendiri. Padahal narkoba itu dulunya digunakan di bidang kesehatan. Begitu. Oh, berarti memang punya dampak buruk ya sekarang. Betul. Apabila kalau kita menyalahgunakannya. Karena apabila kita mengonsumsinya, apalagi kita menyalahgunakannya, itu akan mengakibatkan kita ketergantungan. Ketergantungan itu yang akan membuat dampak buruk. Sehingga dampak paling buruknya adalah kematian. Kan bisa sampai berdampak ke kematian ya. Betul, serem banget. Kalau dari makanan yang ada kandungan narkoba itu apa aja ya? Untuk makanan, banyak sekali makanan yang terkadang kita tanpa sadar itu mengandung narkoba. Saat ini yang bahkan kita tidak tahu adalah salah satunya adalah kopi. Kopi mempunyai dosis kafein. Kafein adalah salah satu narkoba. Iya. Tetapi di kopi itu adalah dosisnya itu lebih sedikit. Jadi masih bisa dikonsumsi di kalangan masyarakat luas seperti itu. Tapi kopi ini juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena itu akan melebihi kapasitas yang diperlukan seperti itu. Betul. Apapun yang berlebihan itu tidak baik kecuali uang ya. Iya, betul. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang pertama,
tentunya sekarang di masa remaja banyak mengalami perubahan fisik dan juga emosional. Menurut kalian, itu kenapa sih di masa remaja ini remaja itu rentan terkena godaan narkoba? Nah, mengapa sih remaja itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba? Iya. Ya, seperti yang kita tahu, remaja itu merupakan masa di mana perkembangan fisik dan psikis di dalam tubuh mereka itu sangat cepat. Nah, salah satu contoh diantaranya yaitu perkembangan psikisnya itu sendiri. Yang dapat kita ambil contoh yaitu rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran yang tinggi itu sebenarnya usaha dari remaja untuk membuat dirinya menjadi lebih baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dan apabila rasa penasarannya itu sudah terpenuhi, maka dia akan mengaktualisasikannya pada dirinya sendiri. Dapat kita ambil contoh kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu dalam penyalahgunaan narkoba terhadap tahapan-tahapan. Salah satu diantaranya, tahapan diawali dari coba-coba. Oleh karena itu, apabila remaja tidak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, tidak memiliki kontrol terhadap rasa penasarannya, maka remaja itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba yang nantinya akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oke, dicatat ya teman-teman, jangan coba-coba narkoba. Betul. Nah, tadi kan dijelaskan ya bahwa remaja ini masih memiliki rasa pengetahuan yang tinggi ya. Aku pengen tanya nih, apa sih peran adanya teman sebaya terhadap persepsi terhadap narkoba itu sendiri? Oke, jadi untuk peran teman sendiri kepada penyalahgunaan narkoba juga tentunya penting sih. Nah, karena seorang remaja juga akrab tentunya untuk kepada teman. Nah, maka dari itu seorang teman juga berpengaruh kepada kita, terutama dalam pergaulan kita. Nah, maka dari itu kita juga perlu untuk pilih teman sendiri, mana yang baik, mana yang buruk. Karena apabila kita mendapatkan pertemanan yang buruk, itu akan menjerumuskan kita ke dalam narkoba itu sendiri. Karena salah satu tahapan penyalahgunaan narkoba yang tadi Dava bicarakan adalah coba-coba. Ya. Nah, selanjutnya coba-coba itu adalah sosial. Nah, sosial ini itu diakibatkan oleh teman kita sendiri. Nah, teman kita sendiri juga bisa menjerumuskan kita ke dalam narkoba. Nah, contohnya itu seperti ada teman yang mengajak, kamu mau gak sih nyobain rokoknya enak banget loh, murah lagi. Waduh, ngeri tuh. Ya. Nah, Bener sih. akhirnya teman tersebut terjerumus ke dalam narkoba. Nah, akibatnya ia akan menjadi ketergantungan. Berarti harus dicatat ya teman-teman bahwa memilih circle pertemanan adalah hal yang sangat penting, apalagi di saat seperti ini masih banyak ya remaja yang memilih untuk circlean ya. Iya, Betul. Apalagi kalau circle-nya itu negatif. Iya, itu banyak sekarang ya. Berarti kita harus pilih-pilih teman ya. Circle yang suka tawuran gitu. Oke, tadi kan sudah disebutkan kalau akibatnya itu bisa ketergantungan. Mungkin apa itu efek panjang dari ketergantungan narkoba ada gitu? Oke, untuk efek jangka panjangnya pada seorang penyalahguna narkoba itu adalah salah satunya ketergantungan. Seseorang yang sudah mencoba-coba narkoba itu juga akan mengakibatkan dirinya itu merasa ketergantungan. Nah, salah satunya itu dia akan mengalami depresi, stres, dan merasa galau apabila ia tidak menggunakan narkoba karena ia telah ketergantungan akan narkoba tersebut, seperti itu. Ya, jadi awalnya itu mereka itu kalau misal lagi stres atau mungkin tubuhnya lagi pegel gitu ya, mereka itu mencoba untuk mengonsumsi narkoba yang berpikir bahwa narkoba itu dapat menyelesaikan masalah dari diri mereka sendiri. Tetapi pada nyatanya, lama-kelamaan mereka mengonsumsi narkoba tersebut akan menyebabkan ketergantungan yang akhirnya menyebabkan dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Bukan yang menyembuhkan, malah tambah sakit lagi. Kayaknya itu artis satu banyak yang mengonsumsi narkoba nggak sih? Iya banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah aku pernah dengar tuh di berita itu ada Raffi Ahmad tuh. Nah, Raffi Ahmad itu sebenarnya tahun 2020 berapa, aku lupa. Itu dia pernah gunain narkoba. Tapi dia tuh nggak di penjara, padahal dia ketahuan. Nah, tahu nggak kenapa? Nah, karena dia itu gunain narkoba yang narkobanya itu jenisnya belum masuk undang-undang. Nah, akibatnya dia tuh nggak di penjara tuh, gitu. Oke. Nah, sebelum kita bisa memasuki fase yang jangka panjang itu yang berbahaya itu, gimana cara kita sebagai remaja untuk menghindari? Menghindari kan? Betul. Oke. Nah, tentunya untuk remaja ini tuh kayak akan rasa ingin tahu ya. Betul.
karena dirinya itu merasa ingin mencoba hal baru juga. Maka dari itu yang pertama kita lakukan itu adalah memilah-pilih teman dulu. Nah, sebelum itu juga ada yang lebih penting. Nah, yaitu menguatkan iman pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita memilah-pilih teman, mana yang baik, mana yang buruk, untuk mencegah kita dari neraka narkoba. Oke, jadi langkah awal untuk tidak terjerumus ke dalam narkoba itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Betul. Catat ya teman-teman, kita harus selalu berkomitmen dan juga harus selalu mencari teman yang selalu berpikiran positif. Oke, dan ini kan tadi pertemanan itu sangat berpengaruh ya. Iya. Selanjutnya keluarga gimana nih? Kalau keluarga bagaimana keluarga itu bisa berperan dalam remaja menghindari narkoba? Oke, tentunya keluarga itu adalah salah satu garda terdepan seorang anak. Iya, betul. Nah, keluarga ini juga penting dalam pertumbuhan anak tersebut, terlebih lagi dalam pergaulan anak. Tentunya sejak kita kecil juga kita didampingi oleh keluarga. Segala kegiatan kita juga didampingi keluarga sejak kecil. Nah, maka dari itu keluarga sangat penting untuk mendampingi kita, terutama dalam masa pertumbuhan kita, agar kita tidak terjerumus oleh narkoba, seperti itu. Ya kalian kan udah lumayan lama menjabat nih. Kalian pernah nggak sih nemuin kasus narkoba? Kasus narkoba. Sebenarnya ada satu kasus yang lucu ya. Apa itu? Ya, sebenarnya di Kebumen itu sendiri kasus penyalahgunaan narkoba itu banyak. Tetapi waktu itu saya itu punya satu pengalaman ya. Jadi waktu itu mau cerita sedikit ya nih ya. Oke, waktu itu aku itu sempat berobat ke klinik kesehatan, yaitu tepatnya di Puskesmas Kebumen 3. Nah, di sana aku itu bertemu dengan seorang anak kecil yang kira-kiranya itu masih menduduki bangku SD ya, kira-kira kelas 5 SD gitu. Nah, di sana sebenarnya aku bingung. Ini anak masih kecil seperti itu terkena penyakit apa gitu, atau ada keluhan apa di dalam dirinya. Dan di situ aku tuh masih terbayang-bayang pertanyaan atas mengapa anak itu datang ke klinik. Dan ternyata yang bikin kagetnya itu anak tersebut ternyata sudah kecanduan narkoba. Wow. Dan kalian tahu narkobanya itu apa? Rokok. Oh iya. Betul. Jadi anak itu sudah mengonsumsi rokok. Jadi rokok yang dikonsumsi itu sebanyak 2 bungkus dalam 1 hari. Banyak banget ya. Iya, Bapak- dalam 1 hari. Cuma 1 bungkus ya bapak-bapak ya. Ini anak Iya, kecil. anak kecil kelas 5 SD. 5 SD. Bayangkan. Dalam 1 hari. Itu kira-kira kenapa ya dia jadi kayak gitu? Ada faktor apa gitu? Kira-kira kalau misal dipikir anak kecil saja bisa membeli rokok itu dari mana uangnya? Ini dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Iya. Kira-kira kalau misal mau minta duit ke orang tua gimana? Minta kan? Iya. Tapi kalau misal kita minta duit orang tua untuk membeli atau melakukan suatu hal yang negatif itu gimana? Pasti tidak diperbolehkan ya. Sebagai orang tua yang bijak, pastinya akan Melarang. ya betul melarang. Tetapi kalau misal dalam hal seperti ini, pastinya anak itu mungkin saja melakukan pencurian. Iya. Dan juga anak tersebut juga bisa melakukan berbagai alasan. Iya, bisa untuk berbohong meminta ya. uang. Berbohong, Iya, betul berbohong. sekali. Dan pastinya itu dipengaruhi sama circle pertemanan gak sih? Iya, tentu Iya. bisa. Iya. Dan pastinya itu kayaknya juga karena kurang perhatian dari orang tua. Karena pastinya itu biasanya anak kelas 5 SD itu sering diperhatikan gak sih? Masih dalam pengawasan. Iya, masih tentunya masih. Iya. Kayak dia masih di bawah umur juga, tentunya masih di bawah perlindungan orang tuanya sendiri. Tetapi ketidakpedulian orang tuanya itu menyebabkan anak tersebut itu mengalami kecanduan akan rokok tersebut. Iya. Oke, kalau dari kalian sendiri di Duta Pelajaran Narkoba, apa sih fungsi dan tugas kalian? Nah, untuk fungsi dari Duta Pelajaran Narkoba ini juga tentunya untuk mensosialisasikan materi tentang narkoba, untuk pencegahan terhadap narkoba, penanganan terhadap narkoba, dan lain sebagainya, supaya masyarakat di luar sana itu terhindar dari narkoba tersebut. Kita juga sebagai konselor sebaya juga, kita juga bersama masyarakat luar, bersama sekitar kita juga untuk melindungi orang-orang tersayang di sekitar kita terhindar dari narkoba. Ya, jadi pada intinya kita sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba, seperti namanya ya, Duta Pelajar Pelajar Anti Narkoba, yaitu pelajar yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang ilmu akan bahayanya narkoba, sehingga berharap bahwa masyarakat di sana itu mengerti
dan lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Ya betul. Dan juga kita juga cenderung pada seorang pelajar Iya, juga. target kita. Ya betul. Jadi seorang pelajar juga membutuhkan ilmu dan pengetahuan terhadap penyalahgunaan narkoba ini supaya dia bisa terjun ke dalam masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan juga taat akan aturan seperti itu. Tadi kan anti narkoba ya, tapi kalau untuk korbannya sendiri nih, korban yang terkena narkoba, apakah kalian juga anti atau justru kalian harus peduli gitu? Untuk itu juga kita harus memperhatikan sebuah korban akan narkoba juga. Kita juga harus peduli akan penyalahgunaan narkoba tersebut. Kita juga harus membantu untuk merehabilitasi. Betul. Seperti itu. Oke. Kan tadi Dava sudah mengatakan kita harus lebih aware dengan Iya. penyalahgunaan narkoba dan pastinya narkoba itu harus dihindari. Iya, betul banget. Terus dampak positif dari kita semua menghindari narkoba itu apa sih? Nah, kita bahas dulu nih dampak negatif dari penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, salah satu dampak negatifnya itu kita bakalan kecanduan. Seperti anak kelas 5 SD yang sudah mengonsumsi rokok sebanyak 2 bungkus dalam 1 hari. Yang tentunya dampak negatifnya selain kepada dirinya sendiri, tentu terhadap keluarganya juga akan berdampak. Karena dengan kata lain, anak itu sudah melakukan pencurian yang akan berdampak pada ekonomi keluarga tersebut. Iya. Jadi, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga ekonomi dari keluarganya Iya, itu betul. sendiri. Apalagi untuk masa depan anak tersebut ya. Ya, Ya, betul sekali. Dia juga bakal menjadi beban keluarga dan bahkan dia juga bisa menjadi beban masyarakat tersebut dan juga bisa terhindar dari masyarakat lainnya juga seperti itu. Ya, jadi baiknya kita menghindari narkoba itu, kita menjadi lebih bisa mengembangkan diri kita dalam potensi dalam tubuh kita, seperti kita dapat mengikuti berbagai ajang seperti contohnya Duta Pelajar Anti Narkoba Iya, ini. betul sekali. Kalau Duta Pelajar Anti Narkoba ini punya akun medsos nggak sih? Oh, punya dong. Oke, nah aku nanya nih, apa sih fungsi dari medsos itu? Untuk media sosial ini juga kita manfaatkan sebagai Duta Pelajar Anti Narkoba. Tentunya kita selalu menyalurkan informasi, pengetahuan, ilmu kepada masyarakat di luar sana melalui media sosial. Karena masyarakat sekarang cenderung lebih dominan menggunakan media sosial tentunya. Betul. Ya. Nah, maka dari itu sebagai Dupan kita juga selalu menyalurkan pengetahuan kita melalui media sosial. Salah satunya adalah Instagram dan juga kita juga menyalurkan di TikTok. TikTok. Gitu. Oh, ada TikTok. Dan- Ada dong, Ya. ada. Nah ini kita sebenarnya nggak biar bisa dikasih tahu ke penonton. Oke. Oke, jadi untuk Instagram. Instagramnya itu sebenarnya sempat kehack ya. Oh. Iya, sempat kehack. Nah, kita juga sudah mencari berbagai solusinya, tetapi Iya. kita juga terbatas akan beberapa hal. Jadinya setelah itu kita mengambil kesimpulan untuk membuat akun Instagram baru. Jangan lupa di follow akunnya apa? Duta Pelajar Anti Narkoba. Ada underscore-nya. Oke. Nah, kalau misal orang yang sudah mencoba-coba narkoba, pastinya kan jadi ketergantungan kan. Itu bagaimana caranya mereka memulihkannya atau mungkin menyembuhkan dari ketergantungan itu sendiri? Oke, berarti cara memulihkannya sebenarnya bukan memulihkan, tapi meminimalisir adanya dampak negatif terhadap diri sendiri. Karena memang kalau misalnya kita sudah sekali-kali mencoba narkoba, kita akan menjadi ketergantungan dan akhirnya menjadi drugs dependence atau ketergantungan obat. Nah, jadi apabila kalau kita sudah terkena drugs dependence dan apabila kita mencoba untuk berhenti menggunakan obat-obatan terlarang, akibatnya tubuh kita akan terkena sakau. Nah, jadi sakau itu merupakan gejala yang terjadi apabila kita menghentikan adanya penggunaan obat terlarang. Jadi misal nih, kita berhenti menggunakan narkoba. Nah, bukannya sembuh, tapi kita malah tiba-tiba menjadi merasa pusing atau badan terasa begel atau merasa stres, ya Depresi. begitu. Itu berarti disebut sakau ya. Ya, sakau. Jadi cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengurangi dosis dari penggunaan narkoba itu sendiri. Seperti contohnya, aku ambil dari contoh kasus anak kelas 5 SD itu ya, yang tadinya mengonsumsi 2 bungkus rokok dalam waktu 1 hari, mungkin bisa dikurangi menjadi 1 bungkus rokok dalam waktu 1 hari, dan mungkin dikurangi lagi menjadi mungkin 5 batang dalam sehari, lalu 1 batang dalam sehari, dan akhirnya tidak mengonsumsi sama sekali. Iya, betul.
Itu berarti bisa dibilang nggak bisa langsung sembuh 100% atau gimana? Iya betul, kita juga harus mempunyai tahap secara berkala ya untuk Betul. memulai dosis tersebut. Selain itu juga bagi penyalahguna narkoba yang memang sudah sangat-sangat parah, itu juga bisa diatasi dengan cara memulihkan melalui rehabilitasi. Jadi memulihkan ya, bukan Berarti menyembuhkan. tidak bisa sembuh secara total ya. Iya betul. Tak Jadi segampang memulihkan- itu. Ya. Gampang itu. Oke. Memulihkan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah suatu proses untuk memulihkan seorang penyalahguna narkoba untuk kembali ke dalam masyarakat sosial seperti pada umumnya menjadi masyarakat yang sudah normal seperti itu. Nah, rehabilitasi ini juga bisa dilakukan salah satunya ada di Rumah Sakit Sudirman Kabupaten Kebumen. Betul. Oh ya, untuk menuju pertanyaan terakhir, kalian ada sih pesan dan kesan untuk para penonton semua? Karena tentunya untuk menghindari suatu adanya permasalahan narkoba ini adalah suatu hal yang sangat penting gitu. Oke, dari aku pesan, terutama untuk remaja-remaja yang ada di luar sana ya. Pesan dari aku mungkin kalau misal kalian lagi ada banyak masalah atau kalian lagi stres terhadap sekolah, lingkungan pertemanan, dan juga keluarga, aku cuma ingin berpesan untuk tetap bertahan dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Karena suatu masalah itu harus diselesaikan, bukan malah melarikan diri. Apalagi kalau melarikan dirinya ke narkoba. Harus sering-sering menghadapi ya, dan apalagi kita harus sering-sering curhat nggak sih sama konselor sebaya. Nah, Iya, betul. betul. Itulah fungsi kami sebagai duta pelajar anti narkoba. Karena di medsos sering nggak sih kayak posting kayak Posting ya. akun Iya, sering. Kita juga mempunyai jadwal tertentu untuk memposting video pengetahuan atau edukasi terutama di TikTok ya. Betul, di TikTok. Aktif ya berarti. Iya, Aktif. Kalian bisa cek TikTok kami Duta Anti Narkoba Kabupaten Kebumen. Kalau dari akun pribadi kalian boleh nggak sih di sharing ke penonton biar Oke, untuk aku sendiri bisa di follow ya untuk @atmadia, A-nya itu double ya di belakang. Dan untuk Anissa, Oke, kalian bisa juga follow Instagram aku Anissa_Fahriana, FACHRIANA. oke. Oke, mungkin kan tadi aku udah sampai nih pesannya. Kalau misal dari Kak Anissa gimana nih? Oke, pesan dari aku untuk para remaja yang saat ini yang sering kali mencoba hal baru yang memang membuat kita penasaran, kita juga harus perlunya hati-hati. Dan juga untuk seorang remaja juga mempunyai banyak sekali pertemanan. Nah, pertemanan tersebut juga perlu kita perhatikan untuk memilah-pilih teman yang mana yang baik bagi kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sangat baik untuk kita untuk mempelajari hal baru di luar sana agar kita tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan tidak merugikan kita di masa depan kita. Oke, jadi jangan ya teman-teman selalu menjadi remaja yang berpikiran positif. Carilah berbagai kegiatan positif seperti mereka yang sudah tergabung hindari narkoba. Iya, betul sekali. Jangan Coba-coba. Sampai coba-coba. Oke, mungkin segini saja. Terima kasih untuk penonton semua yang telah menonton kami. Kami berdua selaku host mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.